Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dismianti. Saya akan menjelaskan materi matriks. Nah, poin-poin yang akan saya jelaskan yaitu matriks, pengertian matriks, jenis-jenis matriks, transpos suatu matriks, penjumlahan dan pengurangan matriks, perkalian skalar dengan matriks, determinan inverse. Nah, pengertian matriks. Matriks adalah susunan bilangan berbentuk persegi panjang yang diatur dalam baris dan kolom, ditulis di antara kurung biasa atau siku. Nah, bentuk umumnya yaitu elemen matriks A, I, J, yaitu A11 yaitu baris ke-1 kolom ke-1, A12 baris ke-1 kolom kedua, A13 baris ke-1 kolom ketiga. Nah, A21 yaitu barisnya kedua kolom ke-1 dan seterusnya. Nah, jumlah baris itu dikatakan M dan jumlah kolom itu dikatakan N. Ordo atau ukuran matriks yaitu M kali N. Nah, jadi barisnya itu M dan kolomnya itu N. Nah, contohnya seperti berikut ini. Misalnya matriks A sama dengan 240, 220, 205 yang arahnya ke vertikal, ini dinamakan kolom. 180, 210, 205, nah ini kolom kedua. Nah, kalau yang arahnya horizontal, yang barisnya horizontal, maka dikatakan baris. Yang ini juga baris kedua, dan ini dikatakan baris ketiga. Nah, misalnya yang ditanyakannya 220, maka 220 itu adalah barisnya kedua dan kolomnya ke-1. Maka matriks A berordo 3 kali 2 karena terdiri dari 1, 2, 3 baris dan 2 kolom. Matriks dinotasikan dengan huruf kapital A, B, C. Jadi ordo adalah ukuran suatu matriks yang dinyatakan dalam banyaknya baris dikali banyaknya kolom. Ya, yang M kali N itu. Nah, di sini ada jenis-jenis matriks. Ada matriks persegi. Matriks persegi adalah matriks yang mempunyai baris dan kolom sama. Nah, contohnya yang ini. Ya, barisnya sama, kolomnya sama, yaitu ini, maka dikatakan ordo 3 kali 3. Ya, karena barisnya sama, kolomnya sama, maka dikatakan matriks persegi. Nah, kemudian ada matriks baris. Matriks baris adalah matriks yang terdiri atas satu baris dan memuat n elemen. Nah, jadi cuma ada barisnya saja, maka dikatakan matriks baris. Nah, contoh di sini matriks baris yang terdiri atas 2 elemen. N-nya ada 2. Kemudian di sini ada matriks kolom. Matriks kolom yaitu matriks yang terdiri atas satu kolom dan memuat M elemen. Di sini juga M-nya ada 2 ya, sama. Namun di sini dikatakan matriks kolom karena terdapat 2 elemen M aja. Ya, M saja. Nah, kemudian ada matriks segitiga. Matriks segitiga adalah suatu matriks persegi yang berordo N dengan elemen-elemen matriks yang berada di bawah diagonal utama atau di atas diagonal utama semuanya bernilai 0. Contohnya ini. Jadi dikatakan matriks segitiga karena yang ada angka-angkanya ini, nilainya ini, yang ada nilainya ini berbentuk segitiga dan yang di bawah diagonal utamanya semuanya bernilai 0. Maka dikatakan matriks segitiga. Kemudian ada matriks simetris. Matriks simetris matriks wujud sangkar di mana diagonal utamanya berfungsi sebagai cermin atau refleksi. Contohnya, ini ada matriks A. Di sini 235 baris pertama 235, baris kedua 487. Maka A aksennya sama dengan, nah ini tinggal dibalik. Ini kan baris menjadi kolom. Jadi kolom. Nah, ini pun sama 487, maka dari sini jadi kolom. Ini juga sama, order 3 kali 3 juga sama. Tinggal misalnya 516 dipindah ke sini.
116, 174 pindah jadi kolom kedua, 643 pindah menjadi kolom ketiga. Nah, kemudian ada matriks diagonal. Dikatakan matriks diagonal, nah karena memperhatikan konsep pada matriks segitiga di atas, jika kita cermati kombinasi pola tersebut pada suatu matriks persegi seperti matriks berikut ini. Nah, ini matriks diagonal karena yang ada nilainya itu diagonalnya, dan selain diagonal itu 0. Ini maka dikatakan matriks diagonal. Kemudian ada matriks identitas. Nah, ini dikatakan matriks identitas karena nih di tengah-tengahnya itu diagonalnya itu 1. Nah, diagonalnya itu 1, maka dikatakan dengan matriks identitas. Nah, cermati pola susunan angka 1 dan 0 pada ketiga matriks persegi di atas. Jika pola tersebut terdapat suatu matriks persegi, yaitu semua entry diagonal utamanya semuanya bernilai positif 1, maka disebut matriks identitas. Ya. Kemudian ada matriks 0. Nah, kalau matriks 0 semuanya bernilai 0, maka dikatakan matriks 0. Nah, kemudian ada transpos suatu matriks. Nah, transpos suatu matriks A berordo M kali N adalah sebuah matriks A aksen berordo N kali M yang disusun dengan proses sebagai berikut. Nah, misalnya ini, baris pertama matriks A ditulis menjadi kolom pertama dalam matriks A aksen. Nah, ini, contohnya seperti ini. Ini sudah saya jelaskan tadi. 264, maka baris menjadi kolom. Baris pertama menjadi kolom pertama. Baris kedua menjadi kolom kedua, baris ketiga menjadi kolom ketiga. Nah, ini baris M matriks A ditulis menjadi kolom ke M dalam matriks A aksen. Nah, kemudian penjumlahan dan pengurangan matriks. Nah, matriks A dan B dapat dijumlahkan dan dikurangkan jika ordonya sama. Hasilnya merupakan jumlah dan selisih elemen-elemen yang seletak. Nah, jadi bisa dijumlahkan tapi ordonya itu harus sama. Misalnya ordo 2 kali 2 sama ordo 2 kali 2. Ordo 3 kali 3 sama dengan ordo 3 kali 3. Nah, ini contohnya seperti pada berikut ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 1 ditambah 5, nah letaknya di sini, di letak yang sama. Nah, kemudian 2 ditambah 6, 8. Simpan di sini. 3 tambah 7, 10. Dan 4 tambah 8, 12. Maka A tambah B sama dengan C. C memiliki ordo yang sama dengan A dan B. Jadi ordonya, hasilnya pun ordonya pun sama, 2 kali 2. Nah, di sini ada sifat-sifat penjumlahan matriks, yaitu A tambah B sama dengan B tambah A. Maka ini disebut dengan hukum komutatif. Kemudian A tambah B tambah C. A tambah dalam kurung B tambah C sama dengan dalam kurung A tambah B sama tambah C, maka ini dikatakan hukum asosiatif. Nah, kemudian A tambah 0 sama dengan 0 tambah A, kemudian juga sama A tambah B dalam kurung A tambah B kali T sama dengan A kali T ditambah B kali T. Nah, kemudian perkalian matriks. Nah, perkalian matriks dibedakan menjadi 2, yaitu perkalian matriks dengan skalar dan perkalian matriks dengan matriks. Sebelum kita perkenalkan perkalian matriks, nah ini perkalian matriks dengan skala terlebih dahulu. Nah, ini contohnya seperti ini. Misalnya A-nya itu 3, 8, 5, 1. Nah, maka 4 kali A, ini skalarnya 4 kali A, skalar kali matriks sama dengan 4 kali 3, 8, 5, 1 sama dengan 4 dikali 3, 12, 4 kali 8, 32, kemudian 4 kali 5, 20, dan 4 kali 1, 4. Nah, yang ini yaitu perkalian matriks dengan matriks. Contohnya, misalnya ada matriks B sama dengan 687 dan matriks C 472. Nah, maka B kali C sama dengan 687 kali 472. Nah, ini 6 kali 4, kalau ini baris sama kolom ya. Jadi matriks baris sama matriks kolom. Ini bisa 6 kali 4, 8 kali 7,
Nah, sekarang perkalian matrik dengan matrik. Nah, suatu matrik AB dapat dikalikan bila dan hanya bila jumlah kolom matrik A sama dengan jumlah baris kolom B. Itu harus sama juga, sama ya. Elemen-elemen dari AB diperoleh dari hasil kali setiap baris pada matrik A dengan setiap kolom pada matrik B. Kemudian jumlahkan menjadi satu elemen. Nah, ini contohnya seperti berikut ini. B sama dengan 687 dan C 472. Maka B kali C itu 6 dikali 4 ditambah 8 kali 7 ditambah 7 kali 2 sama dengan, kita jumlahkan hasilnya 94. Kemudian ada determinan dan inverse. Determinan matrik ordo 2 kali 2, nilai determinan suatu matrik ordo 2 kali 2 adalah hasil kali elemen-elemen diagonal utamanya dikurangi hasil kali elemen pada diagonal kedua. Nah, ini determinan A. Jadi misalnya AD, A kali D dikurangi B kali C. Nah, ini determinan. Contohnya misalnya 8 kali 4 dikurangi 4 kali 3 sama dengan 20. Ordo 3 kali 3 pun sama. Seperti ini caranya. Kemudian ada determinan matrik berordo 3 kali 3 ini seperti ini. Kalau ordo 3 kali 3 memakai metode Sarus. Ya. Nah, seperti pada berikut, contoh pada berikut ini misalnya P S P Q T W R U X. Nah, ini terus kemudian kita kalikan, misalnya kalikan sama yang ini. Nah, kemudian ini dikali ini ditambah ini dikali ini kali ini ditambah ini dikali ini kali ini ditambah, kemudian dikurangi sama yang kebalikannya. Nah, kemudian dikurangi R T V dikurangi V U W dikurangi Q S X. Nah, ini. Nah, tapi ada syaratnya. Metode Sarus ini tidak bisa digunakan untuk matrik berordo 4 kali 4 atau yang lebih tinggi lagi, misalnya 5 kali 5 dan sebagainya. Jadi tidak berlaku ya, tidak bisa digunakan untuk ordo 4 kali 4. Nah, kemudian adjoint matrik. Nah, adjoint matrik A adalah transport dari kofaktor-kofaktor matrik tersebut dilambangkan dengan adjoint A untuk matriks 2 kali 2. Misalnya ini ada A, B, C, D, maka kofaktor-kofaktornya adalah K11 sama dengan D, K12 sama dengan min B, K21 sama dengan min C, K22 sama dengan A. Nah, kemudian adjoint A sama dengan, jadi adjointnya itu gini. K11, jadi kebalikannya ya. Yang ini D, ini A. Nah, kemudian yang ini diminkan. Nah, kemudian ini diminkan. Nah, ini adjointnya seperti contoh berikut ini. Misalnya ada angka, misalnya di sininya 1, 2, 3, 4. Nah, maka adjointnya yaitu ininya 4, ininya 1, yang ininya min 3. Mohon maaf, yang ini min 2. Nah, ini dikatakan, mohon maaf, adjoint.
Nah, kemudian ada inverse matrix. Nah, inverse matrix adalah lawan atau kebalikan suatu matrik dalam perkalian yang dilambangkan dengan A-1. Nah, ini dikatakan inverse matrix. Contohnya, A sama dengan 7, 9, 3, 4 dan matrik B 4, min 3, min 9, 7. Apakah matrik B inverse dari matrik A? Karena A kali B sama dengan 7, 9, 3, 4 dikali 4, min 3, min 9, 7 sama dengan 1, 0, 0, 1 sama dengan 1, dan B dikali A sama dengan 1, 1, 0, 0, 1, maka B adalah inverse dari A. Ditulis A min 1 sama dengan B, yaitu 4, min 3, min 9, 7. Maka ini ada matrik B inverse dari matrik A. Nah, ini untuk inverse matrik berordo 2 kali 2. Jika A, B, C, D, maka A kurangi 1 sama dengan 1 determinan A dikali adjoin A. A min 1 sama dengan 1 per determinan A, yaitu D, A, min C, min B. Syarat determinan A tidak sama dengan 0. Yang ini inverse matrik ordo 2 kali 2, dan ini pun inverse matrik berordo 3 kali 3 juga sama. Syaratnya determinan B tidak sama dengan 0. Nah, di sini ada contoh. Nah, contohnya itu jika P 10, 2, 4, 1, 3, 5, Q sama dengan 2, 2, 8, 1, 0, 1, maka P tambah Q sama dengan 12, 4, 12, 2, 3, 6. Nah, kemudian saya akan membuktikan contoh tadi menggunakan software matematika, namanya itu Microsoft Matematik. Nah, di sini kita klik aljabar linear, bentuknya seperti ini ya. Nah, kita klik aljabar linear, kemudian ada insert matrik. Kita insert matriknya, kita lihat dulu ini ordonya itu berapa. Yaitu ordonya itu adalah 2 kali 3 ya. Ya, ordonya 2 kali 3, begitu 2 baris 3 kolom. Kita klik OK. Kemudian kita lihat 10, 2, 4, 1, 3, 5, 10, 2, 4, 1, 3, 5. Kita buktikan ya. Dan tambah tambah di sini, kemudian insert matrik lagi, kodenya juga sama. Nah, 28, 101, 2. Nah, kemudian kita tekan enter. Kita lihat hasilnya sama nggak? Nah, ini 12, 4, 12, 2, 3, 6. 12, 4, 12, 2, 3, 6. Ya, ternyata hasilnya sama. Nah, untuk melihat caranya, kita klik solution step. Kemudian kalau kita mau cari yang lain, kita klik di sini, misalnya transportnya itu berapa. Kita klik transport. Nah, size-nya, reduce-nya juga bisa. Nah, untuk misalnya kita untuk order 2 kali 2. Kita lihat. Udah 2 kali 2 misalnya tuh, ini ada 3, misalnya angkanya ini ya, angkanya 2, 4, 6. Nah, tambah ordernya sama 5, 4, min 1, misalnya min 1 sama 7 misalnya ya, ini misalkan ya. Nah, kita klik untuk order 2 kali 2. Nah, hasilnya segini.
solusinya. Kita cek. Nah, ini hasilnya ya. Hasilnya 83. Nah, kalau untuk order 2x2, nah di sini ada determinan. Kita klik determinannya. Nah, untuk mencari inverse-nya, nah determinannya itu 86. Nah, kita cari inverse-nya, kita klik inverse-nya. Inverse-nya segini. Kemudian mau cari transportnya, kita klik transportnya. Kita klik ya. Nah, ini penggunaan software matematika untuk materi matrik. Nah, terima kasih. Terima kasih. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Oke, terima kasih.